teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Nurjana. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di video kali ini, saya akan menyajikan tentang teknik talk stopping. Nah, sebelum masuk ke simulasinya, yuk kita simak pemaparan dari teknik talk stopping. Berikut penjelasannya. Talk stopping merupakan teknik psikoterapi kognitif behavior yang dapat digunakan untuk membantu klien mengubah proses berpikir. Mengubah proses berpikir merupakan hal penting bagi seorang terapis untuk mempertahankan perasaan klien yang dapat berpengaruh kuat dengan pola dan proses berpikir. Talk stopping telah digunakan untuk mengurangi pikiran negatif tentang diri sendiri, merokok, dan halusinasi visual dan auditorik, juga insomnia. Cara untuk mengimplementasikan teknik talk stopping melibatkan 4 langkah. Sebuah sesi talk stopping lazimnya membutuhkan 15-20 menit untuk pemantauan diri klien yang bertujuan agar pikiran intrusif lebih jarang muncul dan menghilangkannya di bawah kendali klien. Interupsi pikiran, langkah ketiga yang disebutkan di atas mengikuti suatu proses 4 tahap yang mengalihkan kontrol dari konselor profesional ke klien. Yuk kita saksikan simulasi dari teknik talk stopping. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Relax aja ya, santai. Anggap aja aku ini adalah temanmu yang udah akrab. Nah, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, kenalan dulu. Nama lengkap, kelas, tempat tinggal. Nama lengkap dulu. Nama saya Eka Luciana, Bu, dari kelas 12 IPA 2. Ya, rumahnya di mana? Ke sini di belakang sekolah. Kalau kesini naik apa? Jalan kaki. Kirain naik sepeda, kalau enggak diantar bapak atau ibu. Oke. Eka Luciana, biasa dipanggil Ana. Ana. Teman-teman manggilnya Ana ya? Iya. Santai aja ya, nggak usah tegang, nggak usah gugup. Nah, Mbak Ana atau Ana aja? Ana aja, Bu. Oke, Ana datang ke sini, tahu nggak mau ngapain? Belum tahu. Saya itu dapat menerima surat dari wali kelas. Nah, kemudian karena kamu itu tuh di kelas itu sering merenung sendirian, kayak nggak mau bergaul sama temennya gitu. Nah, makanya si Ana saya panggil datang ke sini. Di sini tujuannya untuk bimbingan konseling. Ana tahu nggak apa itu bimbingan konseling? Belum tahu, Bu. Oke, saya jelaskan ya, bahwa bimbingan konseling itu terdiri dari 2 kata, bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan ini itu memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, yaitu orang yang terkena masalah. Dan konseling itu artinya yaitu membantu si klien. Klien itu seperti anaknya, klien ini untuk memecahkan masalahnya, membantu memecahkan masalahnya agar si klien tersebut dapat bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya, atas keputusan yang dalam penyelesaian masalahnya. Bisa dimengerti? Baik, Bu, saya paham. Pada konseling di hari ini, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita laksanakan di hari ini dapat bermanfaat buat Ana, buat saya juga. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, langsung saja ya. Yang tenang, relax, nggak usah gugup. Pokoknya anggap saja saya ini sebagai temanmu, saya ini sebagai orang yang kamu kenal, orang yang kamu akrab. Ya. Oke, sebenarnya apa sih yang Ana rasakan? Kok akhir-akhir ini wali kelas kamu sering menegur kamu, sering melihat kamu murung, sedih, itu kenapa? Coba jelaskan. Gimana ya? Entah kenapa akhir-akhir ini tuh saya sering merasa sedih,
nggak bersemangat gitu, terus malas dan nggak bersemangat Bu. Jadi kamu merasa bahwa down gitu ya perasaannya. Ya mungkin seperti itu. Terus apa yang membuat kamu menjadi seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan lagi sama Ibu. Saya itu merasa kalau diri saya itu bodoh gitu. Saya itu nggak berguna, apa-apa yang saya lakukan tuh kayak percuma aja, sia-sia. Terus Pengen ya intinya gitu Bu, kayak cuma aja, pokoknya saya lakuin apapun sia-sia, percuma gitu. jadi kamu merasa bahwa apa yang kamu lakukan itu hanya sia-sia, dan lantas sebenarnya kamu melakukan yang bagaimana sih kok kamu merasa bahwa apa yang kamu lakukan itu hanya sia-sia? Itu kamu lakuin apa? Sebenarnya saya tuh pengen banget Bu masuk ke perguruan tinggi negeri, tapi saya merasa kayak nggak mungkin aja gitu, nggak mungkin saya bisa masuk, saya bisa lolos. Saya tuh di kelas bukan orang pinter, nggak punya bakat apa-apa. Oke, berarti kamu merasa minder terus pesimis gitu ya? Emangnya kamu masuk ke perguruan tinggi negeri itu mau ambil jurusan apa? Sebenarnya saya suka matematika Bu, tapi nilai matematika saya di kelas tuh nggak terlalu bagus, nggak terlalu baik. Oke. Jadi kamu merasa bahwa nilai matematika kamu itu nggak bagus, sedangkan kamu pengen masuk di perguruan tinggi negeri. Iya, Oke. Memangnya nilai rata-ratamu berapa? kalau nggak salah 75-an Bu, itu tapi udah tergolong rata-rata rendah. Soalnya teman-teman saya ada yang lebih baik dari itu, ada yang lebih bagus dari itu Bu. Padahal 75 itu sudah bagus ya menurut saya. Jadi kamu bandingin diri kamu dengan teman-teman kamu di kelas gitu ya. Iya, karena ya 75 itu udah tergolong rendah Bu. Oke. Terus sekarang gini, apa yang membuatmu cemas sampai kamu benar-benar merasa bahwa apa yang kamu lakukan itu terbuang sia-sia gitu, hanya untuk memikirkan hal-hal negatif pada dirimu? Jadi saat saya sendirian, saya termenung, terus tiba-tiba teringat masa depan, ingat permintaan ibu saya bahwa ingin saya kuliah di PTN. Takutnya kalau saya nggak bisa masuk ke perguruan tinggi, saya cemas ibu saya penyakit jantungnya kumat lagi Bu. Kan harusnya saya semangat akan hal itu, tapi malah susah untuk bangkit gitu. Terus mungkin ada lagi yang membuatmu merasa cemas tadi? Nah, di saat itu juga saya melihat keberhasilan teman-teman saya mendapatkan nilai bagus. Pengen nangis Bu, tapi saya nggak bisa. Lemas gitu rasanya. Oke, jadi keberhasilan teman-teman yang seperti apa maksud kamu? Ya, saat ada ujian nilai mereka bagus, terus saya nilainya sedang-sedang saja, padahal mereka tidak pernah belajar Bu. Terus dari mana kamu yakin bahwa teman-teman kamu mendapat nilai bagus sedangkan mereka nggak belajar? Kamu tahu dari mana? Ya dari tingkah laku mereka, perbuatan mereka. Terus juga teman-teman saya tuh terang-terangan kok ngomong kalau mereka nggak pernah belajar kalau ada ujian. Oh, jadi kamu rasa bahwa mereka itu mendapat nilai bagus tanpa belajar. Mungkin saja kan, bisa jadi teman-teman itu belajar di saat kamu nggak tahu gitu kan, bisa jadi seperti itu. Oke, jadi intinya gini, masalahmu itu kamu merasa cemas, merasa khawatir, merasa takut, minder, pesimis bahwa kamu tidak mampu untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Kamu bandingkan diri kamu dengan teman-teman kamu yang lain di sekolah, seperti itu kan? Iya Bu, saya sering ngerasain seperti itu. Oke, baiklah. Dengan masalah kamu yang seperti ini, Ibu dapat menarik kesimpulan bahwa
kamu itu kayak merasa pikiran-pikiran negatif itu masuk ke dalam diri kamu, masuk ke dalam pikiran-pikiran kamu. Dan di saat kamu sendiri, kamu mungkin merasa mana ya, pikiran negatif itu datang terus gitu kan. Iya. Oke, jadi ini menggunakan teknik toast stopping. Teknik ini insya Allah akan membuatmu lebih rileks, lebih nyaman, lebih agar kamu bisa menyelesaikan masalahmu. Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Oke, sekarang Ibu minta si Ana, kamu rileks, gak usah tegas, Baik, Bu. ya. Posisikan tubuhmu senyaman mungkin, Kalau sudah, Ibu minta kamu tutup mata, tarik nafas, keluarkan secara perlahan. Lakukan sampai 3 kali. 1, 2, 3. Oke, sudah, buka matanya. Saya tanya sama kamu udah rileks? Sudah. Oke, kalau sudah rileks, saya minta kamu untuk membayangkan hal-hal negatif itu. Bayangkan diri kamu sendiri. Bayangkan diri kamu di saat kamu sendiri, nggak ada orang lain tahu. Di saat kamu ada di kamar mungkin. Nah, dan bayangkan juga bahwa pikiran-pikiran negatif yang masuk dalam diri kamu itu ada. Bisa dipahami? Bisa kita mulai? Nah, oke, sekarang kita mulai ya. Saya minta nanti jika Ibu sudah mengatakan kalau untuk mengganti pikiran negatif menjadi pikiran positif, kamu nanti pokoknya tetap tutup mata, jangan dibuka ya matanya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, kita mulai. 1, 2, 3. Saya minta si anak tutup mata. Nah, bayangkan kamu berada di tempat yang sepi dan kamu sendiri. Nah, pikiran-pikiran negatif yang selama ini kamu rasakan itu muncul semakin muncul lagi. Nah, oke, jika semakin banyak pikiran-pikiran itu, kamu membayangkan bahwa kamu akan gagal dan lain sebagainya. Oke, stop. Dan jika sudah berhenti, gantilah pikiran negatif itu menjadi pikiran yang lebih positif. Kamu bisa, bahwa kamu mampu melakukannya semua itu. Oke, kalau sudah, tarik nafas, keluarkan secara perlahan, lakukan selama 3 kali. 1, 2, 3. Oke, selesai. Oke, saya minta Ana buka mata. Saya nanya, gimana rasanya? Apakah udah lebih rileks? Alhamdulillah sudah lumayan, Bu. Alhamdulillah, berarti dalam penggunaan teknik toast stopping ini berarti Ya, lumayan nyaman sih, Bu. Sekarang pikiran saya jadi agak sedikit berkurang. Oke, bagus. Nah, saya minta nanti sampai di rumah, saya minta kamu untuk buat catatan kecil, tempel di depan tempat kamu tidur. Nah, itu bertujuan bahwa di saat kamu bangun, kamu melihat catatan kecil itu. Catatan kecil itu berisi apa? Berisi motivasi kamu. Tulislah semenarik mungkin bahwa kamu bisa, kamu mampu, gitu. Oke, bisa dimengerti? Baik, Bu, saya mengerti. Lakukan itu setiap kali. Di saat pikiran-pikiran itu datang, pikiran-pikiran negatif itu datang, lakukan seperti apa yang kita lakukan tadi. Bisa dipahami? Iya. Teknik ini itu mudah sebenarnya. Kamu pun bisa melakukannya. Kayak gini. Kalau bisa, setakutnya nanti kalau pikiran negatif itu datang lagi ke diri kamu harus sering-sering bawa karet gelang. Karet gelang? Iya. Buat apa, Bu? Nanti kamu kasihkan di pergelangan tangan kamu. Nah, itu bertujuan di saat kamu sendiri, di saat kamu merenung sendiri dan pikiran cemas, pesimis, pokoknya sesuatu yang membuat kamu down itu datang, kamu bisa menjepret diri kamu itu dengan karet gelang itu. Oh, seperti itu. Bisa dimengerti ya? Baik, Bu.
mungkin konseling pada hari ini saya cukupkan. Nah, lain waktu ibu panggil lagi anak ke sini untuk melakukan pertanyaan, untuk melakukan pengamatan apakah ada perkembangan pada diri kamu atau belum. Oke? Iya. Bisa ya? Iya. Mungkin cukup sekian dari konseling pada hari ini. Saya berharap berguna ya untuk kita semua dan kita mampu mesimulasikan pada diri kita masing-masing. Amin. Ya. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan dari saya mohon maaf. Ya, Mohon maaf. sama-sama ya, Bu. Ya. Sudah, kalau sekian, kalau dari itu saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu saya permisi ya, Bu. Mari, Bu.